Yang cukup menarik adalah ketika aku kerja, skill Excel-nya itu betul-betul wah advance banget gitu Kak. Seperti misalnya pivot table, dari pivot table itu bisa mengeksplor lebih banyak lagi dari situ dan digunakan sebagai alat analisis gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi Kak, dengan pengalaman dan jenjang pendidikanku, ya aku merasa Excel itu 80% dibutuhkan. Halo, perkenalkan aku Arya Dimas Suprayitno, bisa dipanggil Arya. Aku lulusan Studi Independen by EduSoft Cycle 1 Pathway Microsoft Office Master. Sekarang ya aku bekerja bisa dibilang masih pekerja lepas ya, masih freelance gitu. Dan juga masih kontrak di 3 tempat. Yang pertama, aku sebagai asisten dosen di Universitas Sumatera Utara yang memang berkutat dengan data-data di Excel. Kemudian kedua, aku juga menjadi mentor Microsoft Office Excel di salah satu lembaga. Dan yang terakhir, aku menjadi program research di Sekolah Indonesia, salah satu startup yang fokus pada pendidikan. Kalau alasan pertama mungkin dari promosi dari mentorku pada saat itu Kak ya, yaitu Kak Jedika gitu. Pada saat itu ya Kak Jedika menjelaskan Excel dengan baik dan juga aku pelan-pelan tertarik nih, wah kayaknya Excel ini bagus nih kalau aku jadikan skill jangka panjang gitu. Kemudian kedua juga Kak, aku tertarik Excel karena melihat kebutuhan dunia kerja sekarang banyak menggunakan Excel, jadinya aku berfokus di antara Word, PowerPoint, dan Excel. Aku memang memutuskan, oke deh, aku bakalan fokus di Excel gitu. Karena melihat kebutuhan skill tenaga kerja juga yang semakin lama, Excel itu bahkan di sini Kak, jujur aja Excel itu kayak, wah kalau udah pandai Excel, mantap banget gitu. Kemudian yang ketiga Kak, bisa dibilang sesuai dan relate dengan jurusan kuliahku sih Kak. Jadi karena jurusan kuliahku ekonomi pembangunan atau kalau di tempat lain disebut ilmu ekonomi, yang dimana salah satu tools untuk menganalisis ekonomi itu adalah dari Excel Kak, gitu. Jadi alasannya 3 itu sih Kak. Jadi ini menurut pendapat aku pribadi, kalau misalnya kita coba persenkan, aku berani bilang kalau Microsoft Excel itu bisa di posisi 80% sih kepentingannya. Microsoft Word 10% dan PowerPoint 10% gitu. Karena ya kalau Word mungkin ada beberapa skill advance seperti misalnya ketika aku membuat report atau policy brief atau sebagainya gitu, yang dibutuhkan ya bisa dibilang basic gitu, tidak terlalu advance. Begitu juga dengan PowerPoint. Ada beberapa skill advance tetapi tidak terlalu banyak digunakan. Nah, yang cukup menarik adalah ketika aku kerja, skill Excel-nya itu betul-betul wah advance banget gitu Kak. Seperti misalnya pivot table, dari pivot table itu bisa mengeksplor lebih banyak lagi dari situ dan digunakan sebagai alat analisis gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi Kak, dengan pengalaman dan jenjang pendidikanku, ya aku merasa Excel itu 80% dibutuhkan, sedangkan Word dengan PowerPoint masing-masing 10%. Mungkin langkah pertama yang aku coba ceritakan, awal-awalnya aku suka pamer gitu sih Kak, atau bahasa kerennya personal branding gitu deh. Jadi ya mungkin langkah pertama aku itu sih kayak misalnya kemarin setiap ada kegiatan studi independen, setiap dapat sertifikasi, ya aku coba announce gitu, coba membangun personal branding baik di WA ataupun story IG gitu. Jadi teman-teman yang lain, oh udah tahu nih, oh Arya mereka rasa kompeten nih di bagian Excel gitu kan, udah ada sertifikasinya dan sebagainya. Nah, mungkin awalnya di situ dulu. Nah, karena itulah yang mengantarkan saya pada asisten dosen ini, Kak. Karena bisa dibilang sekitar 5 bulan setelah kelulusan studi independen, ada salah satu dosen gitu, ada salah satu dosen yang menghubungi saya gitu untuk minta bantu dan ternyata berkaitan dengan Excel dan ya saya coba kerjakan gitu. Nah, kemudian ketika saya tanya, kok Bapak bisa tahu gini gitu kan. Kemudian ya beliau menjawab, ada tuh salah satu teman kamu gitu yang bilang, oh si Arya ini bisa Excel gitu, udah ada sertifikasinya dan lain-lain. Ya jadi
perjalanannya dari situ sih Kak. Mulai aku mencoba untuk membangun personal branding, kemudian mencoba memperluas koneksi dan juga ya alhamdulillah punya teman-teman yang baik juga. Jadi mereka mencoba merekomendasikan aku ke dosen dan ketika dosen tersebut memberikan pekerjaan kepada aku dan alhamdulillah cocok gitu. Maksudnya hasilnya puas lah dengan yang diharapkan. Mungkin perjalanannya asisten dosen seperti itu sih Kak. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Ini kan edutechnya salah satu di Jogja ya Kak, domisilinya di Jogja, kemudian mendapatkannya itu 2 bulan setelah jadi asisten dosen Kak. 2 bulan setelah asisten dosen, cara reach out-nya sebenarnya alhamdulillah rekomendasi dari Kak Bintang juga sih Kak. Jadi ya Kak Bintang ada rekomendasi ke mereka, nggak tahu deh apa yang mereka bilang tentang Arya gitu kan, dan singkat cerita ya HR dari edutech tersebut menghubungi aku dan bilang ada nih Kak Bintang bilang gini gitu. Sebenarnya pun awalnya aku bukan di program research gitu ya Kak. Awalnya aku sebenarnya ditawari posisi copywriting gitu. Nah, tetapi aku berpikir supaya bisa dibilang relevan dengan jurusanku, aku coba negosiasi gitu kan. Gimana kalau job aku itu berhubungan dengan Excel gitu atau tentang riset gitu. Dan akhirnya mereka memindahkan aku ke divisi program research. Salah satu alasannya itu Kak, awalnya dari magang dulu di situ sih, dulu setahun yang lalu aku sempat magang di situ dan sebagai copywriter juga, dan salah satunya karena mereka tahu oh Arya ada coba buat buku dan juga nulis gitu, jadi memang ada hubungannya dengan cerita kita yang di tahun lalu itu Kak gitu, karena ada hubungan dengan itu mereka kemudian menawarkan sebagai copywriter terlebih dahulu gitu Kak. Kalau aku sering sebutnya time blocking gitu sih Kak. Jadi misalnya ada tugas nih, misalnya dari dosen gitu. Itu aku misalnya coba alokasikan 2 jam selesai nih. Misalnya kayak gini, misalnya aku sering banget bertabrakan sih Kak gitu. Misalnya aku ada ngajar biasa jam 19.30, kemudian tugasnya itu dari jam 13 misalnya. Nah, yang sebenarnya tugas aku itu gak bisa dikerjakan 1 jam atau 2 jam gitu Kak. Jadi kadang lama banget gitu Kak. Nah, jadi aku pakai blocking time sih Kak. Jadi apapun ceritanya di jam 19 itu tugasku harus sudah selesai gitu. Kalaupun belum selesai, nanti setelah ngajar baru lanjut lagi gitu. Cara ngatur waktunya gitu sih Kak, aku harus bisa mengatur deadline sendiri gitu. Misalnya, oh ini deadline-nya jam 19, berarti sebelum jam itu mau nggak mau harus selesai. Atau misalnya oh ada agenda next-nya jam 12 nih, ya udah aku kerjakan aja dulu pekerjaan sebelumnya sampai jam 12 aku pindah ke kerjaan lain, ketika itu udah selesai baru aku lanjutkan lagi gitu. Kalau aku sering menyebutnya time blocking gitu sih Kak, jadi ada patokan waktu, oh aku harus kerjakan ini sekian jam, kalau udah kelar selesaikan yang lain, kalau udah selesai juga lanjutkan yang belum atau lanjutkan yang baru gitu. Jadi jujur Kak, pada saat aku selesai program MyEdusoft dengan banyak sertifikasi, jujur banyak teman-temanku yang nanya itu kan, wih itu gimana daftarnya, gini dan sebagainya gitu kan. Dan ya aku coba ceritain sih, MyEdusoft itu pertama dari segi mentornya sangat kompeten, asik, nggak bosen gitu. Jadi ya walaupun durasinya panjang, tapi nggak ngebosenin gitu. Aku lebih fokus pada saat itu mentor pathway. Lalu kemudian yang kedua, aku ceritakan juga ada konsultasi karirnya, ada karir mentoringnya gitu, yang didampingi psikolog ataupun yang ahli tentang HR gitu. Jadi bisa dibilang kita nggak cuma dapat hard skill-nya aja, tapi kita bisa dapat soft skill-nya juga gitu. Dan jujur, salah satu fasilitas dari karir mentoring yang aku suka banget sampai sekarang itu yang self journey Kak. Yang pertemuan tugas pertama banget di karir mentoring, kita ada self awareness tentang diri kita, itu aku senang banget karena berguna banget sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, aku menawarkan ke mereka ya alhamdulillah aku bisa dapatkan pekerjaan ini ya karena ikut itu gitu. Salah satu yang ketiga itu mungkin bisa dibilang skill yang dipelajari sangat relevan sih Kak dengan dunia kerja gitu.